Shalom Bapak Ibu terkasih, saudari-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pagi hari yang indah ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita sebelumnya mau saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau tinggalkan sejenak beban pikiran kami, Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saat ini kita sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Sebab kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat tangan kita naikkan suara kita untuk sembah Tuhan. Menyembahmu di
merasakan sungguh Engkau Allah yang hebat, sungguh Engkau Allah yang besar dalam setiap hidup kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turut sertai kami semua ya Bapa. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat hambanya. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau menyanyikan satu pujian. Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali Tuhan kami datang ke hadapan-Mu mendengarkan firman-Mu. Namun Tuhan kami mohon kuasa-Mu yang berkati kami, supaya firman yang kami dengar ini jadi berkat buat kami semua Tuhan. Baik pun kami ada di rumah masing-masing, tak mengurangi kasih-Mu dan tak mengurangi pertolongan buat kami Tuhan, karena kasih-Mu besar setiap saat. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan, biar lawatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang menyempurnakannya.
Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Minggu ketiga di bulan 6. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita terakhir ibadah di gereja Angkola itu minggu ketiga juga di bulan Maret, tanggal 22 bulan Maret tahun 2020, berarti kita sudah genap 3 bulan tidak ibadah di gereja. Tapi saudaraku, jangan merasa kecil hati, ya, kita tetap merasakan kasih-Nya, kasih Tuhan tetap menyertai kita, pertolongannya terus melingkupi kita. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita orang percaya, kita pasti merasakan kebesaran Tuhan buat kita. Kita pasti yakin bahwa Tuhan tetap melingkupi kita, saudaraku. Amin. Baik, saya undang semua jemaat terkasih, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 5 dan 6. Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Cukup 2 ayat, saudaraku. Saya baca. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib, dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Yesus, kita tahu Raja Daud yang menulis kitab Mazmur pasal 40 ini, saudaraku, dia mengalami secara pribadi bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupannya sejak dia dipanggil menjadi seorang raja, ketika dia dirapi menjadi seorang raja dari waktu masih muda. Dia merasakan bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara terkasih, tentu juga kita sebagai orang percaya, kalau kita introspeksi, kalau kita ingat, saudaraku, dari masa kecil kita, pasti juga kita mengalami kebesaran Tuhan buat kita pribadi lepas pribadi. Nah, tema renungan ini, saudaraku, saya beri temanya adalah bukti kebesaran Tuhan. Saya ulangi, bukti kebesaran Tuhan. Nah, Raja Daud ingin menjelaskan pada kita apa saja bukti kebesaran Tuhan yang perlu kita renungkan, yang perlu kita cermati, dan akhirnya kita syukuri bahwa Tuhan itu luar biasa pertolongannya, Tuhan itu luar biasa penyertaannya. Mari kita perhatikan, saudaraku, dari ayat pertama, ayat 5 hingga ayat 6, ya. Dikatakan sini, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, Daud menjelaskan orang yang tidak percaya, orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, yang tidak bersandar kepada orang-orang yang angkuh, yang tidak bergabung kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Jika orang seperti itu tidak berpaling kepada orang-orang angkuh dan tidak menyimpang kepada orang-orang kebohongan, Raja Daud mengatakan berbahagialah dia. Ya, berbahagialah dia, sama seperti di kitab Mazmur pasal pertama, ya. Dikatakan berbahagialah kami ini dan ini dan ini dan ini. Nah, saudara terkasih, di mana bukti kebesaran Tuhan? Kita lihat, ya. Pertama,
banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Raja Daud menjelaskan pengalaman rohaninya pengalaman rohani dengan Tuhan, betapa besar pertolongan Tuhan buat Raja Daud. Sampai dia berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Ya, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Raja Daud merasakan betapa dahsyat, betapa kuat, betapa luar biasanya pertolongan Tuhan buat pribadi Raja Daud, sebagaimana Daud saat itu sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, yaitu Raja Saul dan pasukannya. Raja Daud mengalami setiap kejaran musuh, setiap ancaman-ancaman yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud justru merasakan adanya perlindungan dari Tuhan. Sebagaimana Raja Daud berkata dalam Mazmur 121, dari manakah datang pertolonganku? Walaupun Daud bisa bersembunyi di balik bukit batu, tapi Daud mengatakan bukan dari gunung batu itu pertolongannya, tapi pertolongan Daud adalah dari Jehovah, Allah Israel, Tuhan yang disembah. Jadi Daud mengatakan, ya, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Kalau kita lihat saudaraku, di ayat 13 dikata begini, sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Di ayat 13 ini saudaraku, Daud sendiri menjelaskan, Daud mengatakan, sebab malapetaka yang mengepung, ya, maut atau musuh yang mengepung, mengejar Daud, tidak terbilang banyaknya. Tetapi apa? Daud mengalami pertolongan Tuhan. Maka dikatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Tidak ada yang disamakan dengan engkau. Tidak ada. Daud mengalami, saudaraku. Itu sebabnya bukti kebesaran Tuhan yang pertama adalah bahwa kebesaran Tuhan tidak bisa disejarahkan dengan siapapun. Kebesaran Tuhan tidak bisa disejarahkan dengan apapun. Itu dia saudaraku. Saudara masih ingat kisah Ayub? Ya, Ayub ini manusia yang saleh. Jika kita lihat, jika kita baca di Ayub pasal pertama, saudaraku, bagaimana kehidupan Ayub, saudaraku, ya, akhirnya saudaraku, di Ayub pasal pertama, Ayub mengalami bencana yang luar biasa. Semua hartanya habis. Habis semua hartanya. Tidak hanya hartanya, anaknya 10 habis semua. Sesudah hartanya habis, anaknya habis, terus saudaraku, dia mengalami sakit borok. Penyakit borok yang sangat bau di badannya. Dan terus saudaraku, teman-temannya menjauhkan dia. Dan terus saudaraku, istri sendiri mengajak si Ayub untuk meninggalkan Tuhan, untuk melupakan Tuhan. Karena pola pikir istri Ayub, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil. Masa kalau memang Tuhan adil, mengapa harta habis, anak habis? Tapi apa respon Ayub? Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihi Ayub. Ayub sama sekali tidak melupakan Tuhan. Ayub sama sekali tidak mengutuk Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Ayub percaya Tuhan sedang menguji dia. Ayub percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Itu saudaraku, Ayub mengakui bukti kebesaran Tuhan.
Maka kalau jika kita baca saudaraku di kitab Ayub, Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 15. Ini saudaraku, apa dampaknya setelah Ayub tidak mengutuk Tuhan? Apa dampaknya setelah Ayub sungguh-sungguh saleh dan taat pada Tuhan? Ayub malah berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita lihat Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 15. Ini dia. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Artinya saudaraku, Tuhan memberkati Ayub berlipat ganda dari sebelumnya. Ayat seterusnya, ya. Ia mendapat 14.000 ekor. Kalau kita lihat saudaraku, Ayub pasal 1 ayat 3, itu saudaraku, ternak dia itu separuh dari yang sekarang. Dikatakan, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Kalau dulu saudaraku, hanya 7.000 ekor kambing domba. Dan 6.000 unta. Kalau dulu saudaraku, hanya 3.000 unta. 1.000 pasang lembu. Kalau dulu saudaraku, hanya 500 pasang lembu. Dan 1.000 ekor keledai betina. Dahulu saudaraku, hanya 500 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuka. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Jadi saudaraku, oleh karena Ayub ini orang saleh, dia melihat kebesaran Tuhan sekalipun dia mengalami bencana yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan akhirnya memberkati Ayub. Di Ayub pasal 42 malah berlipat ganda berkat Ayub saudaraku. Nah, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau anjurkan kepada kita semua, jangan sering-sering atau sekali-sekali jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu pekerjaan yang kurang baik. Bersungut-sungut sifat yang kurang baik. Karena kita anak Tuhan, anak yang sudah dimerdekakan. Kita anak Tuhan tidak tepat bersungut-sungut. Ya, kalau bersungut-sungut, saudaraku, itu seolah-olah menganggap Tuhan tidak ada. Bersungut-sungut seolah-olah Tuhan itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan bersungut-sungut. Percaya kebesaran Tuhan. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Ya. Jadi itulah saudaraku, saran saya, mari kita mengakui kebesaran Tuhan. Buktinya tidak dapat disejajarkan dengan siapapun. Ya. Bukti kebesaran Tuhan pertama, tidak dapat disejajarkan dengan siapapun. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian, saudaraku. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, kadang kita dalam hidup ini tidak masuk akal, tidak tahu bagaimana caranya, tapi bagi Tuhan Dia mengatur segala sesuatunya baik buat kita. Yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar tidak pernah dengar dalam telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, ternyata Tuhan siapkan buat saudara dan saya. So kembali saudara katakan, mari kita akui kebesaran Tuhan. Karena kebesaran Tuhan tidak bisa disejajarkan dengan siapapun. Yang kedua, saudaraku, masih ayat yang 6.
di bawahnya. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Kata Daud lagi, kata Raja Daud, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Begini, Daud itu mau bercerita. Daud itu mau bersaksi. Daud itu mau membeberkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Daud itu menjelaskan kepada orang-orang tentang kebaikan Tuhan yang dialami Daud. Tapi kata Daud di ayat berikutnya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara terkasih, ada nggak orang manusia pernah menghitung jumlah rambutnya berapa helai? Saya belum pernah dengar cerita kalau ada orang pernah menghitung jumlah rambutnya semua berapa helai. Oke lah, jangan orang rambut panjang, katakan orang yang botak. Di tengah-tengah kan ada bapak-bapak itu, di sini botak, rambutnya cuma di sini samping. Ada nggak orang pernah menghitung jumlah rambutnya berapa helai? Tak terhitung. Atau bagi saudaraku, ada nggak orang sejak dia kecil dia menulis kebaikan Tuhan, ya? Waktu dia dari bayi, terus sesudah dia bisa berjalan, terus sesudah dia mulai bisa membaca, terus sesudah bisa dia bercanda-canda orang tua, terus sampai dia sekolah, sampai dia tamat, sampai dia kerja, sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Dia tulis semua kebaikan Tuhan. Ada enggak yang mencatat itu? Saya rasa enggak ada. Walaupun ada mencatat, saya yakin dia enggak bisa mencatat seutuhnya tentang kebaikan Tuhan. Kenapa saudaraku nggak bisa? Seperti firman Tuhan berkata, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dalam bahasa Inggrisnya uncountable. Uncountable, tak dapat dihitung. Inilah bukti kebesaran Tuhan, bahwa kebesaran Tuhan itu tidak dapat dihitung. Betapa banyaknya kebaikan Tuhan itu, saudaraku. Jadi, kita lihat sekarang ini ya, saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur kita sebagai warga negara Indonesia atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dari Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya sangat kagum dengan setiap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil buat rakyat Indonesia. Dulu kita harus stay at home, di rumah saja. Ya. Sekolah, anak-anak sekolah belajar di rumah saja. Guru kirim materi pelajaran lewat HP. Oke. Dan semua gerakan-gerakan dibatasi. Mall ditutup, semua kantor-kantor dibatasi. Ya, kalau saya pernah berkunjung atau menemui pegawai dinas di kantor dinas saudaraku, itu enggak semua yang kerja. Bukan mereka malas di rumah, enggak. Memang dibatasi. Hanya 4 orang yang kerja. Walaupun nanti pegawainya ada 50-100 orang, tapi satu hari hanya 4 atau 6 orang yang kerja. Dibatasi. Ada peraturan pemerintah social distance, ya. Nah, saudara terkasih, lalu masalah PSBB. Sesudah PSBB selesai, sekarang pemerintah membuka lagi. Ini kita sekarang masuk new normal. New normal. Kalau kita menghitung-hitung, kalau kita melihat ya peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya di negara kita, saudaraku, ya. Dan saudara dan saya sekarang masih hidup, masih bisa bernapas. Saya mengatakan ini salah satu kebesaran Tuhan. Mungkin saudara sekarang sumber keuangannya menurun, oke. Atau mungkin dengan teman-teman, dengan langganan sekarang sudah jarang ketemu, oke. Tapi yang patut kita syukuri saudaraku, kalau sampai hari ini kita masih diberi napas. Ya, kita masih diberi napas. Kita lihat orang-orang lain, bahkan negara-negara lain,
Kadang kita lihat di berita di TV, mati di jalan, mati dalam kendaraan oleh karena virus. Nah, kalau saudara masih ada di rumah dan kita masih bisa beraktivitas hari ini, itu karena kebesaran Tuhan. Saudara terkasih, saya mau anjurkan kepada kita semua, buat saudara semua, jangan pernah kita mengeluh dalam hidup ini. Sekalipun kondisi ekonomi kita sekarang down, menurun. Gaji kita mungkin dikurangi. Kita berdagang mungkin langganan kita sudah berkurang. Saya katakan, jangan mengeluh hidup ini. Kalau kita mengeluh, lihatlah seperti bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Bagaimana yang mengeluh dan bagaimana yang taat. Orang yang mengeluh itu sama dengan mereka yang tidak percaya adanya Adonai, Tuhan yang menyertai mereka. Kalau mereka mengeluh, saudaraku, itu sesuatu kejijikan bagi Tuhan. Tuhan tidak suka bangsa Israel yang mengeluh. Karena Allah punya rencana yang baik buat mereka. Walaupun mereka betul di Mesir mereka jadi budak. Mereka tinggal makan enak di sana, tapi statusnya jadi budak. Allah tidak mau umatnya status budak, tapi Allah mau mereka adalah orang merdeka. Maka Allah menuntut mereka keluar dari Mesir, tapi harus menghadapi tantangan di perjalanan, tantangan di gurun pasir. Ya, bayang saudaraku, perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu tidak gampang. Sama saja dengan kita sekarang. Kita nggak melewati si gurun pasir. Tapi tantangan juga tetap ada. Salah satu yang sudah kita lewati ini adalah virus corona. Dan sekarang kita masuk new normal. Ini salah satu yang patut kita syukuri. Ini salah satu bukti kebesaran Tuhan buat kita. Saya katakan, jangan ada yang mengeluh. Buat khususnya jemaat Gidi Arroy Bandar Lampung, jangan ada yang mengeluh dalam hidup ini. Karena menurut firman Tuhan, orang yang mengeluh itu, orang bersungut-sungut, orang yang tidak percaya kebesaran Tuhan. Orang yang mengeluh, orang bersungut-sungut, menganggap Tuhan itu tidak bisa berebut apa-apa. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Sekalipun Daud harus dikejar-kejar oleh musuhnya, terancam nyawanya, tapi Daud berkata, syukur. Dia tak bersyukur kepada Tuhan. Dan Daud sudah mengalaminya, saudaraku, bagaimana pertolongan Tuhan buat Daud. Maka di Mazmur 40 ini, di ayat 5-6, ada 2 poin yang kita dapat di sini, saudaraku. Pertama, bahwa kebesaran Tuhan tidak bisa disejajarkan dengan siapapun. Kebesaran Tuhan tidak bisa dihitung jumlahnya. Sebagai ayat penutup, sebagai firman penutup di renungan ini, mari kita buka firman Tuhan, Ulangan pasal 3 ayat 24. Ulangan pasal 3 ayat 24. Nah, baik. Ulangan pasal 3 ayat 24 begini. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ini saudaraku, Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Musa berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Mengapa Musa berkata demikian? Karena Musa sendiri, saudaraku, dia sudah mengalami
Dia sudah melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel sewaktu mereka ada di Mesir. Ada 10 tulah. Dan tulah ke-10 yang mengerikan setiap anak sulung Israel, setiap anak sulung Mesir mati. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus menghadapi laut terberau, laut terbelah dua. Itu salah satu kebesaran Tuhan yang lihat Musa dan bangsa Israel. Dan setelah mereka menyeberangi, saudaraku, Tuhan pelihara mereka. Tuhan kirim makanan dari sorga, yaitu mana. Nah, selain itu, saudaraku, Tuhan juga menyertai mereka. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Itulah yang dikatakan oleh Musa di Ulangan pasal 3 ayat 24 ini. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Musa sudah merasakan, saudaraku. Dan karena Musa sudah melihat bahwa negeri yang dijanjikan Tuhan itu, tanah Kanaan yang mereka akan masuk itu sudah mendekati. Maka si Musa, dia bersyukur kepada Tuhan dan memohon pertolongannya dan meminta kepada Tuhan supaya Musa juga ikut sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi di ayat berikutnya, saudaraku, Tuhan Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Kita kembali kepada kitab Mazmur, saudaraku. Mazmur 42. Jadi, saudaraku, ya. Jadi, kebesaran Tuhan dalam Mazmur 40 ini ada dua yang kita dapat. Pertama, kebesaran Tuhan tidak dapat disejajarkan dengan siapapun, dan kebesaran Tuhan tidak bisa dihitung jumlahnya dengan apapun. Uncountable. Lalu, saudaraku, ini saran saya sebagai penutup. Mari kita mensyukuri apa yang kita punya. Mari kita mensyukuri kepada Tuhan apa yang kita sedang hadapi. Mari kita mensyukuri, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, karena Tuhan itu maha besar. Ya, mari kita syukuri, karena Dia yang pelihara hidup kita. Kalau sampai hari ini di masa new normal, kita masih bisa ketemu, kita masih bisa komunikasi, kita masih bisa bernapas, itu karena kebesaran Tuhan. Mari jangan mengeluh. Sekalipun kita sekarang terbatas gerakannya oleh karena situasi, tapi pesan saya, jangan mengeluh. Tetap akui Dia. Ya, akuilah Tuhan bahwa Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Jangan mengeluh, karena Tuhan itu adalah besar. Bukti kebesaran Tuhan tadi sudah saya sampaikan ada dua. Bahwa tidak dapat disejajarkan. Yang kedua, tidak dapat dihitung kebaikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau luar biasa, kebesaran-Mu Tuhan sangat luar biasa. Engkau dahsyat. Tidak ada manusia yang bisa membatasi gerakan-Mu. Tidak ada manusia yang bisa membatalkan rencana-Mu. Engkau sanggup memulihkan, sanggup mengatur kami, sanggup memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sidang jemaat-Mu, Gidit Roy, Engkau memberkatinya. Situasi sekarang ini Tuhan, dalam masa new normal, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami senantiasa juga Tuhan mengucap syukur, bersyukur atas kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, saat ini tiba saatnya kita memberikan korban ucapan syukur kita lewat persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Allah kita yang dahsyat dalam perkara setiap hidup kita. Mari kita sambut dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita pujikan sambil bertepuk tangan untuk Tuhan.
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberikannya ya Bapa. Kau berkati setiap usaha dan pekerjaan kami juga ya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau bersahati Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia ini Tuhan. Di tengah kondisi sekarang ini Tuhan Yesus, kami sudah memasuki new normal Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan kami bisa sesuka hati kami Tuhan Yesus melakukan pekerjaan kami seperti biasanya. Tapi biarlah Tuhan Yesus melalui new normal ini Tuhan, kami bisa mengubah kebiasaan buruk kami Tuhan, lebih menjaga dan memperhatikan kesehatan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap usaha pekerjaan kami ya Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap apapun dalam bentuk pekerjaan kami Tuhan, baik yang berdagang, guru, wirausaha atau karyawan swasta. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Tempat di mana kami bekerja, Tuhan Yesus yang memberkatinya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan di gereja Gidi Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan Yesus sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami tidak jemu-jemu Tuhan dalam melayani Engkau ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik kami yang mungkin sekarang-sekarang ini belajar di rumah Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus adik-adik kami tidak ketinggalan pelajaran ya Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap usaha pekerjaan kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah Tuhan Yesus kami semua bisa sama-sama Tuhan Yesus membangun dan mencegah virus corona ini. Biarlah Tuhan Yesus virus corona ini juga Tuhan bisa hilang Tuhan Yesus dari bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan Yesus, dan kami mau menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang ada tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat sekalian, tiba kita di penghujung ibadah kita di hari Minggu ini. Saya berharap ibadah kita ini bisa sebagai penyambung kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Saya juga berharap kita semua sehat di rumah kita masing-masing. Kita mau menaikkan dan menutup ibadah kita ini dengan pujian semua baik.
Jemaat terkasih, mari kita akhiri ibadah kita ini dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih izinkan kami bekerja, beraktivitas. Tuhan masih izinkan kami, Tuhan, bernapas. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami selesai ibadah, walaupun ibadah di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Berkati Tuhan aktivitas jemaat-Mu, baik sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai karyawan, sebagai petani, sebagai guru, sebagai pedagang, dan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat-Mu yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Lampung Selatan, di Natar, yang ada di Jakarta, Saudara Randi, Malau. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa buat saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, Bapak Owen Silaban. Karena hamba-Mu ini Tuhan, hari Senin kemarin, genap usianya 30 tahun, pada tanggal 15 bulan 6. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu sebagai seorang suami, sebagai imam. Tuhan tolong Tuhan di setiap rencananya, Engkau buka jalan Tuhan. Bahkan rumah tangganya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Tuhan seluruh gembala-gembala GDKS Lampung yang ada di Karangsari, yang ada di Sukoharjo, yang ada di Kedondong, yang ada di Kemiling, yang ada di Gidi Ebenezer, Gidi Eroi Bandar Lampung, yang di Mesuji, yang ada di Bunga Mayang Kota Napal, yang ada di Bengkulu Raman Waikanan, bahkan yang lainnya yang tidak kami sebut. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Tuhan gereja GKPA Bandar Lampung, dari pendeta, penatua, dan seluruh sidang jemaahnya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan kita dari Yesus Kristus, dan penghiburan kita dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.